lagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil video kami yang berjudul Kewirausahaan di Bagian Makro Jasa. Perkenalkan, nama saya Olivia Catherine Galung, biasa dipanggil Karen. Perkenalkan, nama saya Feliciana Saputra, biasa dipanggil Edo. Perkenalkan, nama saya Rinaldis Esila Cindri, biasa dipanggil Rendung. Perkenalkan, nama saya Marisa Sedinista, biasa dipanggil Nista. Perkenalkan, nama saya Yohana Kubronialta, biasa dipanggil Alia. Perkenalkan, nama saya Maria Rizky, bisa dipanggil Priska. Perkenalkan, nama saya Kristina, bisa dipanggil Indri. Perkenalkan, nama saya Impian, bisa dipanggil Indri. Nice to meet you all for this morning. So, because Karen just told me before you want to come for the, I don't know exactly, because I have two kind of the business. The first one for the travel agency, and then the next one is guest house. So Karen tell me you all come for asking about the guest house, special for the guest house, right? So let you start right now. What you want to ask me, I don't mind. I have time right now. Come. Terima kasih Kak. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan kami datang ke sini. Kami dari SMKN 1 Labuan Bajo mendapatkan tugas dari guru, yaitu elemennya kewirausahaan dan konten makro jasa. Jadi kami ingin mewawancarai Ibu. Pertanyaan pertama, apa visi misi dari homestay ini? Oke, kalau bicara visi misi itu, sebenarnya, ini bisnis ya. Ya. Bisnis itu di mana kita membuat suatu bisnis itu macam guest house. Jadi pertama sekali bahwa kita berada di dunia pariwisata. Nah, kita ini dunia pariwisata ini membutuhkan banyak hal. Yang pertama tentu wisatawan yang datang itu dia butuh akomodasi, dia butuh transportasi, dia butuh makan minum segala macam. Tetapi saya spesifiknya saya buka guest house. Guest house ini sederhana, tidak banyak jumlah kamar, tetapi saya berpikir bahwa tidak semua tamu yang datang itu dia mencari hotel berbintang semuanya, tetapi kita sebagai lokal, apa yang kita bisa buat? Nah, visi misi saya itu bahwa yang pertama sekali itu misi ya, artinya biarkan pariwisata ini dilayani dengan baik. Ya, ketika tamu datang ke sini, dia tidak kesulitan mencari tempat tinggal, tempat minum. Terus yang kedua, bagaimana supaya tenaga kerja adik-adik ini nanti ketika selesai sekolah tidak mesti harus susah mencari lapangan pekerjaan. Artinya tidak mesti harus kerja di orang terus, tetapi kita juga ini termasuk investor, di mana kita investor lokal. Kita menyiapkan tempat untuk menampung tenaga kerja. Jadi kita memikirkan generasi ke depannya. Terus yang ketiga, karena saya sebagai senior di pariwisata, jadi kita perlu berinvestasi selain travel agent. Kemarin saya di dunia pariwisata saya perlu berinvestasi di pendanaan. Jadi itu semua cara kita untuk bagaimana mengatasi pengangguran yang ada di negara. Terus bagaimana supaya semua orang itu bisa merasakan bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi itu sedikit dari cita-cita saya, visi saya, bahwa sebenarnya bukan karena duit. Kita memikirkan bagaimana pelayanan pariwisata yang prima,
Terus yang kedua untuk tenaga kerja kita yang ada di Indonesia. Gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya ingin mau bertanya, berapa jumlah karyawan di industri? Well, kalau bicara tenaga kerja itu untuk kamar, total kamar itu ada 4 orang, sopir 1. Itu berarti mereka itu 5 orang. 5 orang, ada 8 orang. Jadi juga mereka semua housekeeping dan ada yang di bagian resepsi. Berapa gaji karyawan per bulan? Baik, UMR kita kan 1.950.000-an, hampir 2 juta. Tetapi di dalam dunia usaha pariwisata itu ada yang namanya servis. Selain gaji pokok itu ada tergantung akupansi penginapan itu berapa per bulan, siang itu di luar servis. Gaji standar UMR kita hampir 2 juta, tetapi kita ada di situ. Kalau dalam sebulan karyawan itu bisa 2,7. Berapa modal Ibu untuk membangun homestay ini? Baik, kalau kita bicara modal, modal itu karena ada 2 tipe pebisnis. Pertama, ada pebisnis yang start modal besar. Ada tipe bisnis dia mulai dari hal yang kecil. Jadi modal itu berangkat dari kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi saya tidak bisa mengatakan modal sekian yang saya siapkan. Tetapi mungkin itu yang saya ajarkan kepada adik-adik. Bisnis itu tidak mesti harus bermodal yang besar. Kita tidak bisa prediksikan, oh kalau bangunan seperti ini, berarti saya harus membutuhkan modal sekian miliar. Tidak seperti itu. Jadi kita itu, ini mungkin yang tidak ada di orang lain, di saya, karena saya ada kemauan, tanpa mesti saya harus memiliki kalkulasi berapa modal yang saya miliki. Tetapi karena saya ada kemauan, ada cita-cita tinggi bahwa saya harus memiliki penginapan, sehingga saya bangun. Ya modal kemarin sekitar 1,5 M. Tetapi ya kita tidak bisa mengatakan itu cukup, tidak. Tidak cukup kalau dilihat dari bangunannya. 1,5 M itu sangat tidak cukup. Tetapi karena kita punya cara sedikit demi sedikit kita bangun dan kita rehab, setiap tahun itu kita harus ada perubahan, ada upgrade dari fasilitas, dari interior. Jadi itu yang kita bangun. Jadi dari awal itu tidak mesti harus bisa katakan bangun ini dari tahun berapa kemarin fasilitasnya yang sama di dalam, tidak. Kami setiap tahun itu ada upgrade fasilitas, upgrade warna, itu kita harus update terus gitu, sampai nanti maksimal. Kalau strategi pemasarannya? Well, kalau kami strategi pemasaran itu kami ada yang namanya booking.com dan Airbnb. Jadi kami pakai aplikasi ini untuk reservasi kamar. Marketing kami itu di situ. Jadi kami kirim semua foto-foto, video. Mungkin nanti kalau sempat buka di booking.com itu ada Get Tourist Guest House. Di sana ada semua bagaimana fasilitas, sama harga, semua ada di sini. Jadi kita sistem ininya kamu itu booking lewat booking.com. Jadi kita hanya menerima di sini. Jadi kita update setiap hari. Mungkin saya tanya, kalau target kalau target itu kita tidak bisa, dunia pariwisata ini kita tidak bisa memaksa keadaan. Karena di dunia pariwisata ini kita ada 2 musim. Ada yang namanya peak season, ada namanya low season. Ya, di peak season ini kita sangat tinggi okupansi.
artinya kedatangan tamu itu sampai malah dalam satu hari itu sampai over, ya, over full. Jadi malah lebih lagi. Jadi ada berapa bulan kita enaknya dunia pariwisata ini? Ada start bulan Juli, Agustus, September, Oktober, ya November mungkin masih bisa dapat. Itu high season. Jadi bulan-bulan inilah kita malah sampai lebih dari target. Jadi kita tidak bisa target. Kadang kalau season itu di luar ekspektasi kita juga. Jadi itulah enaknya di dunia pariwisata. Jadi kita tidak bisa target seperti penjualan barang di toko. Oh hari ini barang saya harus terjual sekian. Karena memang sustainable, orang yang datang ke toko itu kita sudah tahu. Tetapi kalau di pariwisata ini ada namanya high season, ada namanya low season. Jadi kita kadang di bawah standar. Nah itu yang membuat kita tuh kira-kira bagaimana ya? Kita manfaatkan di high season itu seperti apa? Jadi itu yang kita pakai sistemnya. Jadi kita tidak bisa target rata setiap bulan. Jadi dia naik turun. Kadang over, kadang rendah. Jadi itu yang terjadi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana tindakan ibu saat homestay mengalami masalah? Kalau mengalami masalahnya apa dulu? Ya, di dalam dunia usaha pariwisata ini paling masalahnya itu antara ketidakpuasan tamu. Ya, ketika ada tamu yang tidak puas dengan pelayanan kita, itu menjadi reward bagi kita, ya, bagi pemilik perusahaan ataupun karyawan. Jadi misalnya apa judul masalahnya? Kalau katakan masalah, oh saya tidak puas dengan kebersihan, itu yang kita harus bagaimana mengatasi itu. Karena dia tidak komplain, kadang ada yang komplain langsung, ada yang tidak. Jadi dia nanti di reviewnya itu dia kirim, oh saya tidak puas di guest house ini. Nah itu saya bisa panggil staff, saya baca sendiri itu review dan saya panggil staff. Ini yang kamu harus rubah. Gitu. Karena ini model reviewnya tamu. Ada ketidakpuasan misalnya di kebersihan, ada ketidakpuas katakan karyawannya tidak friendly, ada ketidakpuasan katakan lingkungan ribut, misalnya seperti itu. Itu yang kita harus bagaimana caranya karyawan itu harus upgrade juga. Karyawan itu harus bisa belajar dan kesalahan kemarin jangan sampai terulang. Kesalahan yang nilai ratingnya 10 itu harus dipertahankan. Apa jenis komplain? Jadi itu semua cara kita. Jadi kita ini satu guest house ini adalah satu tim. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Jadi semua kalau ada persoalan itu harus satu kan. Apa yang kurang? Nah itu yang kita harus rombak. Kalau yang sudah rating bintang 10, karena kami biasanya ada kasih bintang dari kami. Jadi kalau yang 10, oke, ini kita harus pertahankan. Kalau yang turun jadi 8, ini apanya yang salah? Jadi kita harus bicara semua meeting, karena kita ada meeting rutin setiap ada rating. Bagaimana kondisi homestay sebelum COVID-19 dan sesudah COVID-19? Well, saya termasuk orang beruntung. Waktu COVID, kebetulan saya bangun itu guest house. Itu guest house itu bangun pada tahun 2018. Starting untuk pakainya itu 2019, COVID datang. Tetapi saya beruntungnya bahwa pada saat itu, mungkin ada yang pernah dengar PLN Ramco dari Irlandia. Jadi mereka kontrak tempat ini selama 3 tahun. Jadi mereka kontrak dari 2019, 2020, 2021. Jadi begitu COVID itu saya kira terlalu, ya saya beruntungnya. Artinya saya tidak mengalami masalah dalam kehidupan saya. Jadi saya tetap eksis. Kami puji Tuhan, kami punya fasilitas tetap bertambah, armada mobil untuk semua pelayanan kami, baik travel agent maupun di guest house. Jadi
tahun 2022 kemarin mereka selesai kontrak, saya alihkan ke homestay harian, begitu ceritanya. Jadi COVID saya kemarin saya sedikit bagus, tidak terlalu mengalami tahun, jadi saya tetap lagi stabil lah, gitu. Puji Tuhannya di situ. Sekarang sudah berjalan bagus, pariwisata sudah mulai sudah mulai asik lagi, jadi kami sekarang sudah berjalan normal. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Apa kesan atau motivasi yang ibu berikan sekarang? Well, motivasi saya buat adik-adik adalah kamu ini masih muda, ya, kamu ini masih muda belia. Jadi dunia pariwisata ini tidak memandang dia senior atau junior. Ya. Kalau kamu punya motivasi diri bahwa kamu menjadi orang hebat, berangkat dari dalam diri sendiri. Karena dunia digital, ya, kamu semua pintar-pintar. Kalau tante dulu masih pola lama, karena zaman kami tidak ada ini HP, tidak ada itu komputer, tidak ada. Jadi bagaimana tante dulu mengikuti? Saya dulu SMIP Sadar Wisata, angkatan pertama SMIP Sadar Wisata. Jadi tante dulu praktek di Hotel Golo Hilton, bukan yang sekarang. Dulu waktu orang Ambon di situ. Jadi saya masa praktek itu saya dapat piagam. Saya dapat piagam karena rajin, karena pintar. Saya dapat piagam dari hotel, dan kelas 3 saya dibiayain oleh hotel itu karena saya dapat prestasi. Jadi begitu saya kelas 3 perusahaan itu bayar, dan dengan catatannya saya tamat langsung kembali ke perusahaan itu, ke Hotel Golo Hilton. Jadi saya waktu itu ya sudah, saya dapat motivasi dari semangatnya saya. Tamu tuh senang sampai datang ke sekolah saya, datang, wah Gertrudis itu orang hebat, pintar, apa segala macam. Jadi saya sangat semangat untuk berusaha. Zaman itu kami kerja, kebetulan zaman itu juga saya sejak perempuan sendiri yang bisa berbahasa Inggris di Labuan Bajo. Jadi saya dulu diminta dari Taman Nasional, dari perusahaan swasta. Jadi oh ini satu-satunya perempuan yang dia bisa buat gebrakan yang baru. Saya di Golo Hilton cuma 1 tahun. Setelah itu saya diminta dari Taman Nasional Komodo untuk jadi presentasi setiap malam. Saya presentasi kepada tamu yang datang di Cilemon yang makan malam untuk presentasi apa itu komodo dalam bahasa Inggris. Jadi saya 9 tahun di Taman Nasional, kerja di restoran Taman Nasional, koperasi Taman Nasional, dan setelah itu saya berpikir, rupanya saya harus mandiri, tidak mesti harus kerja di tahun 1999 saya dapat orang Sweden datang trip di Labuan Bajo. Dia datang trip, minta untuk handle dia. Kebetulan dia kerja di newspaper. Jadi kami, saya harus minta maaf ya? Ini dari gestor. Jadi tahun 99 itu saya dapat telepon dari Sweden. Tamu itu kerja di newspaper, namanya Hans Edman. Jadi dia mau datang ke Labuan Bajo dan dia mau buat penelitian di Komodo selama 10 hari. Waktu itu saya terima teleponnya, saya bisa bahasa Inggris, dia kaget. Kamu pintar sekali, bisa tidak kamu handle saya? Tapi saya bilang, saya kerja di Taman Nasional, koperasi Taman Nasional. Kalau saya diizinkan untuk cuti, berarti saya bisa. Sudah, kebetulan kantor kasih, saya handle dia selama 10 hari. Selama 10 hari kami di Komodo, pulang itu, dia beri motivasi kepada saya. Dia bilang gini, Gertrudis, kau pintar. Berapa kau punya gaji di koperasi ini? Saya kasih tahu, zaman itu saya gaji 150.000. Saya digaji oleh Taman Nasional 150.000. Saya
Saya kasih tahu terus terang, saya jadi 150. Kamu orang pintar. Itu tidak layak buat kamu. Bisa tidak kau buka usaha sendiri, buka travel agent? Harus, saya pikir saya tidak tahu jalannya nih bagaimana buka travel agent. Kebetulan ada guru saya, mantan guru saya, dia ditempatkan di Dinas Pariwisata di Labuan Bajo sini, di Kabupaten Manggarai Bajo. Waktu itu masih Manggarai pembantu, Manggarai masih bupati pembantu di sini, belum definitif. Saya sampaikan ke mantan guru saya, Bu, kebetulan namanya Ibu Maria Magdalena Basso. Saya kasih tahu, saya bilang, Bu, tamu ini bilang saya buka usaha travel agent. Terus bagaimana? Saya tidak tahu jalannya bagaimana. Ibu itu dengan serentak mengatakan, udah, kamu buka. Dia kembali cetak kartu namanya Geturis Tour and Travel. Wah, itu saya termotivasi. Ada nama ini, mulai. Udah, saya waktu itu kontrak tempat kecil di depan Gardena tahun 2001. Saya kontrak kantor tanah di situ, saya bangun kantor kecil. Saya dengan bermodalkan ini kartu nama. Setelah itu, tapi saya tidak berani keluar dari Taman Nasional. Saya tidak berani karena takut tidak ada gaji. Jadi saya kasih saudara yang guide untuk tangan itu, namanya Yakobus Galuh. Jadi waktu itu kita tidak punya notaris di sini. Jadi untuk buka travel agent ini harus ada akta, namanya akta notaris. Harus ada Kemenkumham, semua itu. Kita punya waktu itu di Floresianya satu-satunya notaris di MD, namanya Clemens Botti. Mantan guru saya ini minta supaya saya ke MD, pergi di notaris, diskusi, keluarlah akta saya. Akta saya itu keluar pada tanggal 28 Januari tahun 2001. Itu akta saya. Sudah waktu itu urus masih izin direktur, semua. Singkat cerita, sudah. Tahun 2004, saya keluar dari Taman Nasional. Saya mandiri. Sudah, saya kelola ini travel agent. Travel agent sudah setiap tahun, setiap hari saya kerja melayani tamu yang jalan-jalan. Jadi mereka cari informasi dan mereka cari travel agent. Sudah urus trip tiap hari. Puji Tuhan dari tahun itu yang saya datang dari Manggarai Timur dalam keadaan nol. Puji Tuhan berkembang pariwisata sampai seperti sekarang. Singkat cerita saja saya daripada tidak terlalu lama. Kalau lama saya cerita sedikit panjang, karena kita cukup waktu buat ada. Jadi singkat cerita ya tahun 2004 itu saya keluar dan saya ke kantor itu saya sendiri yang tangani. Tahun 2009 saya dapat pesanan dari kapal pesiar, 6 kapal pesiar. 6 kapal pesiar ini yang seperti ini. Jadi setiap satu kali turun ini 1.000 orang di Komodo. Saya tangani sendiri. Tapi babagai. Setiap kapal masuk saya babagai dari sini 40 orang. Handle tamu ini. Dari situ sudah berkembang maju, beli tanah di sini, buat rumah, buat kos-kosan, buat penginapan, buat beli tanah di mana-mana, sudah berjalan bagus. Jadi kamu yang sekarang tidak susah-susah pakai fisik. Kalau tante dulu lari ke dermaga jam 3 pagi, karena dulu kan ada feeding toh, feeding tiap hari Rabu. Jadi bagaimana tamu jam 3 berangkat dari Labuan Bajo supaya dapat feeding jam 7 di Komodo. Itu kasih makan Komodo kan? Feeding itu kasih makan Komodo. Ya, saat itulah bagaimana kamu tadi jam 3 sudah ada di Jakarta. Sukses. Kamu sekarang media. Ini barangnya jangan hanya untuk viral. Kamu buat IG, FB, macam-macam media. Ini
Yang penting ada orang tanggung jawab. Ngajar. Kira-kira apa yang bisa diberikan kepada kamu ini pelajar, bisa buat komunikasi dengan orang luar. Jadi cuan. Datang diskusi dan kami. Bagaimana cara pakai? Bagaimana cara? Kita kasih. Banyak yang saya sudah didik, banyak yang berhasil. Saya punya karyawan itu sekarang, karena Tante punya prinsip, harus ada waktu untuk kerja di orang itu berapa tahun. Saya punya karyawan itu sudah berapa karyawan saya, sampai 15 tahun saya stopin. Kau jadi pengusaha, udah mereka bisa beli tanah, beli rumah, beli mobil, udah dia sudah sukses. Yang lain lagi, didik lagi. Tidak hanya Tante tidak hanya kasih gaji, tidak. Didik mereka supaya mereka harus bisa jadi orang sukses. Saya punya karyawan sudah ada yang sudah tidak kerja di orang, mereka sudah buka bisnis sendiri, kontak semua. Jadi itu motivasi saya, kamu harus punya semangat kerja sama dengan teman, apa gunakan ini media ini untuk bisa menghasilkan uang. Itu mungkin sedikit motivasi dari saya. Jadi orang sukses itu harus Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Bagus. Luar biasa. Kalian itu bisa menggali saya punya sejarah sudah sangat itu. Jadi kalau saya cerita dan orang luar ada yang menangis. Bagaimana cerita awalnya itu, bagaimana dia tulis awal. Karena kita tuh Tante dulu punya target menjadi orang itu berapa tahun sih? Jangan sampai tua gitu. Kalau di PNS ada pensiun, kita juga harus ada pensiun. Tante punya target umur 55 tahun, 56 sampai 60 itu. Sekarang Tante sudah tidak kerja lagi. Uang yang kerja untuk Tante. Tante sekarang hanya kontrol anak gua. Begitu, jadi harus semangat ya. Dan sekarang ini ada beberapa hal yang saya pesan kepada adik-adik. Jadi dunia pariwisata itu sebenarnya bukan untuk kita happy melupakan kita punya budaya. Itu yang saya pesan. Banyak sekarang anak-anak yang mengikuti budaya barat, ya, hanya karena alasan pariwisata. Saya minta adik-adik tetap kita pertahankan kita punya budaya. Budaya kita ini kan sopan santun, berpakaian rapi, tidak tato, tidak apa. Artinya itu Pak, itu dunia pariwisata. Kita jangan samakan. Oke, di Labuan Bajo ini orang mengatakan, oh itu guide, itu apa? Bisa bahasa Inggris sedikit, ya itu guide. Tidak. Pariwisata sebenarnya itu ada standarnya. Ya, pariwisata itu sebenarnya kita harus berpakaian rapi, rambut jangan acak-acak itu, jangan tato. Itulah pariwisata. Bagaimana kesan kita di orang barat itu bahwa ini loh budaya Manggarai. Sehingga mereka, wow, orang Manggarai, orang Flores ini sopan-sopan gitu. Tidak acak-acakan. Jadi orang yang beda kalau misalnya ada ini kita ini sekolah pariwisata benar karena kita dapat teorinya, kita dapat etikanya. Jadi itulah pariwisata. Kalau yang acak-acakan di luar sana itu dia menangkap bahasa Inggrisnya di luar sana. Dan dia tidak tahu attitude pariwisata itu sebenarnya seperti apa. Jadi adik-adik ini kebetulan sekolah di pariwisata, pertahankan kita punya budaya. Jangan karena oke, boleh fun, pergi ke paradise mungkin rumah, pergi minum atau apa, tapi tidak boleh lupa diri. Tetap pertahankan, oh saya orang pariwisata. Pariwisata itu tidak seperti itu, tidak mesti sembarang. Tetap pertahankan kita punya budaya sopan, santun, tutup bawa diri, berpakaian rapi. Itulah pariwisata. Jangan meniru orang-orang barat yang pakai CD apa segala macam. Justru kita harus memberitahukan kepada dia. Kalau kami di sini, kalau pergi ke rumah orang atau apa, yang sopan. Katakan kamu pergi di Berbo. Di Berbo itu tidak boleh pakai pakaian yang tidak sopan. Budaya kita masuk ke sana itu rumah ada, dan tunduk budaya di sana. Jadi kita harus apa? Beritahu
itu bahwa budaya kami budaya sopan, itu apa segala macam pakaian. Jadi itulah pariwisata. Pariwisata itu tidak mesti harus lupa budaya kita sendiri. Itu yang saya pesan dengan DRD karena banyak saya lihat kalau saya ke Paradise itu banyak bir sebelah, rokok sebelah. Jadi karena pariwisata. Tapi jangan salah analisa pariwisata. Karena pariwisata itu kita sebagai pelayan pariwisata berikan yang terbaik kepada wisatawan kita. Kalau dia berpakaian apa, oke, silakan. That's it. Itu dia. Tetapi jangan kita. Pasti dia timbul pertanyaan dia, kenapa kamu tidak ini? Oh tidak, budaya kami begini. Itu tetap macam menunjukkan. Tetap berpakaian jilbab apa. Tunjukkan, ceritakan kenapa sampai begini orang Indonesia. Ceritakan, oh budaya kami, agama, gini. Kami toleransinya gini, tapi kami saling menghargai. Oh. Itu juga salah satu objek yang menarik di mata wisatawan, terutama orang Barat ya. Kalau kita orang Indonesia memang sudah tahu itu, tapi bagaimana kita menjelaskan, beri pemahaman kepada orang luar. Ya sejauh ini saya iya bagus. Nah kamu tidak salah wawancara. Luar biasa. Saya senang kalau dari hal kecil ini mendengar cerita dari orang-orang yang terdahulu, orang sukses, pasti kamu terngiang-ngiang gitu. Masih ada terpacu semangat. Kalau misalnya nanti selesai bisa ngobrol dengan kami. Kalau kami punya mitra ini kan orang-orang ini semua tuh kami bisa rekomendasikan kerja kami meeting tiap minggu itu pasti dengan orang-orang besar. Jadi kami ini kalau beri karyawan beri rekomendasi itu pasti mereka ya kalau itu bisa kasih orangnya gitu. Jadi itu harus betul-betul berangkat dari dalam hati sendiri. Saya harus jadi orang. Sudah kelas berapa sekarang? Kelas 3. Mau selesai? Ya. Harus kuliah ya? Harus kuliah. Karena mungkin zamannya kami tidak terlalu nuntut. Tetapi zamannya adik-adik orang ini nanti tuntut betul-betul. Harus SD, harus sesuai dengan dirinya. Karena sekarang itu sudah tidak ada lagi bilang orang dalam apa ya, bisa satu-satu saja yang hanya beri support sedikit, tapi betul-betul mereka uji kompetensi kita itu sangat ya, kira-kira seperti itu. Ini tante handle kapal besar, ini tante presentasi di depan dia, mana tante? Baik. Terima kasih Tante atas informasi dan motivasinya kepada kami. Semoga kami dapat berguna informasi itu. Dan harus. Saya berharap semua kalian ini jadi sukses.